Halo, perkenalkan saya Maisi Pertiwi, mahasiswa semester 1 Universitas Negeri 11 Maret, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Setelah menerima pemaparan materi ini, diharapkan kita dapat mendeskripsikan bagaimana hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, langsung saja masuk ke materi. Jadi, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu ada dua, ada yang bersifat formal dan juga yang bersifat material. Yang dimaksud formal dan material itu seperti apa sih? Untuk yang pertama yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat formal. Yang dimaksud formal di sini bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap tidak dapat diubah dan melekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat material. Yang dimaksud bersifat material seperti apa sih? Jadi, hubungan keduanya kaitannya dengan yang bersifat material adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tertib hukum tertinggi di Indonesia, dan tertib hukum tertinggi tersebut bersumber pada Pancasila itu sendiri. Dengan kata lain, dikatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Tertib hukum di Indonesia secara material dijabarkan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di antaranya sumber nilai, sumber materi, serta sumber bentuk dan sifat. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia, serta yang mewujudkan suatu cita-cita hukum dengan menguasai dasar tertulis atau undang-undang dasar maupun tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum positif Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya diwujudkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian dijabarkan di dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga peraturan daerah serta peraturan-peraturan lainnya. Peraturan daerah atau perda terdiri dari perda provinsi, perda kabupaten atau kota, peraturan desa atau yang setingkat, termasuk juga Kanum di Provinsi Aceh, perda khusus, dan perda provinsi di Provinsi Papua. Sebagai informasi, Kanun Aceh ini sendiri adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut tadi harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia.
Kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkaitan erat dengan tertib hukum Indonesia dan memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara itu, untuk kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar tertib hukum karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan 4 syarat adanya tertib hukum di Indonesia. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah yang pertama, adanya kesatuan objek atau penguasa yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Kemudian yang ketiga, adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan seluruh tumpah darah Indonesia dalam alinea yang keempat. Dan yang terakhir yang keempat, adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal itu terpenuhi oleh penyebutan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berlangsung saat sejak timbulnya negara Indonesia sampai seterusnya selama negara Indonesia itu ada. Kemudian, untuk kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia yang kedua yaitu menjadi ketentuan hukum tertinggi sesuai dengan kedudukannya sebagai asas hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah. Kiranya sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.